Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Utami dari Prodi Sistem Informasi, ingin mengerjakan tugas 3 basis data. Baik, jadi pada tugas 3 basis data kali ini yaitu tentang transaksi dan basis data terdistribusi. Jadi transaksi itu nanti diminta menggunakan perintah commit, rollback, checkpoint, dan trigger. Dan untuk basis data terdistribusinya itu nanti saya akan menggunakan aplikasi 2 sistem, yaitu VirtualBox dan Linux Ubuntu. Langsung saja saya buka localhost PHP myadmin biar cepat. Untuk data yang ada di sini itu adalah data yang ada pada tugas 2 kemarin yang saya buat. Jadi saya tidak perlu buat baru lagi. Langsung saja di sini saya ke menu rutin. Ini untuk yang pertama yaitu commit. Di sini saya akan tambahkan rutin. Hapus parameternya. Untuk nama rutin di sini saya beri nama transaksi 1. Sebelumnya saya sudah uji coba. Saya masukkan perintah. Di sini saya akan membuat tanpa commit terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan apa perbedaannya ketika memakai commit dan ketika tidak memakai commit. Di sini saya kirim. Biasanya harusnya memanggilnya lewat SQL, tapi untuk cepat bisa juga lewat eksekusi. Nah, untuk data pasien di menu rutin sudah terinput, tapi karena tadi saya tidak menggunakan perintah commit, maka otomatis di tabel pasien data tersebut tidak akan muncul atau tidak akan masuk. Oke. Saya kembali lagi ke prosedur. Di sini saya ubah. Untuk di baris nomor 7 saya tambahkan perintah commit. Saya kirim.
Oke, setelah saya menggunakan perintah commit, maka otomatis di tabel pasien data pasien dengan ID 6 dan atas nama Tito tersebut akan terinput atau sudah masuk ya di data tabel pasien. Oke, seperti itu. Jadi itulah tadi perbedaan ketika tidak menggunakan commit dan ketika memakai commit. Selanjutnya yaitu rollback. Saya kembali ke rutin lagi. Sini saya akan membuat rutin baru. Hapus parameter dan di sini saya beri nama transaksi 2. Saya tulis dulu perintahnya. Jadi untuk perintah kali ini saya akan mencoba mengupdate data pasien yang tadinya ID pasien 6 yaitu Tito, saya ubah menjadi Danar dengan perintah rollback. Maka dapat kita lihat setelah saya kirim dan saya eksekusi. Ya, ID pasien tidak berubah dan namanya tetap Tito karena ada perintah rollback. Jadi fungsi rollback itu yaitu menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi ketika saya mau mengupdate atau menambahkan data baru tetapi saya memasukkan perintah rollback, maka data tersebut tidak akan ada perubahan. Sekarang saya akan coba membuat rutin baru. Saya beri nama transaksi 3. Di sini saya hapus. Nah, di sini saya akan membuat perintah rollback baru. Saya copy paste aja perintahnya biar cepat. Oke. Saya jelaskan sedikit. Jadi di sini ada perintah insert into untuk memasukkan data pasien baru. Insert yaitu memasukkan data pasien baru, namun setelah insert itu ada perintah rollback. Maka secara tidak langsung si rollback ini akan menggugurkan perintah insert tersebut. Yang dibawahnya yaitu update. Nah, di sini update pasien karena tidak ada rollback, hanya ada commit. Maka data dapat terupdate ya. Yang tadinya Tito itu akan berubah menjadi Tio. Saya kirim. Oke. Oke, saya kirim. Setelah itu saya eksekusi. Oke. Kita lihat di tabel pasien. Nah, oke.
Data ID sudah berubah, jadi sudah berubah ya, yang tadi namanya Tito berubah menjadi Tio. Nah itu tadilah fungsi dari rollback untuk menggugurkan perintah. Selanjutnya yaitu checkpoint. Jadi checkpoint itu adalah tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti contohnya perintah rollback membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Jadi langsung saja di sini saya akan membuat rutin baru. Di sini saya akan beri nama transaksi 4. Oke, untuk parameternya saya hapus. Di sini saya masukkan perintahnya.
Sini saya jelaskan sedikit. Jadi di bagian awal ini ada insert info. Jadi di sini saya masukkan data pasien baru dengan ID pasien 7 dengan nama Hanif. Lalu perintah terakhirnya itu adalah save point 1. Yang di bawahnya yaitu data pasien baru dengan ID 8 dengan nama Tina. Namun di perintah terakhirnya saya beri rollback to save point 1. Dan terakhir yaitu insert into ID pasien 9 atas nama Lutfi dan diakhiri dengan perintah commit. Otomatis dari ketiga data pasien tersebut yang tidak akan masuk database adalah yang ada perintah rollback-nya. Jadi nanti si Tina ini dia tidak akan masuk di database karena dia ada perintah rollback-nya. Otomatis rollback itu tadi kan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Ini saya go atau saya kirim. Nah, saya eksekusi. Oke. Dapat terlihat ya, karena tadi di sini saya menginputnya 7, 8 dan 9. Namun karena tadi di ID 8 ada perintah rollback, maka yang masuk hanya 7 dan 9. Jadi itulah tadi fungsi checkpoint dan save point. Selanjutnya yaitu trigger. Jadi pada panduan yang ada di learning yaitu membuat tabel baru yang pertama. Sini saya akan membuat 2 tabel baru. Untuk tabel yang pertama yaitu obat dengan jumlah kolom 5. Saya klik simpan. Oke, di sini langsung saya beri indeks untuk yang ID obat. Selanjutnya yaitu transaksi obat. Jadi sebelumnya tadi sudah saya uji coba dengan jumlah kolom 5. Setelah itu saya klik simpan. Selanjutnya yaitu saya akan mengindeks ID transaksi. ID obat dan tadi ID pasien, sekarang ID obat. Setelah itu saya pergi ke desain. Sini saya pilih show hide tables list. Sini saya klik untuk data obat dan transaksi obatnya.
Setelah muncul, sini saya akan simpan halaman terlebih dahulu. Di sini saya beri relasi. Selanjutnya yaitu untuk ID pasien. Setelah jadi seperti ini, saya save dulu, simpan halaman, saya kembali ke struktur. Sekarang saya pergi ke tabel obat untuk memasukkan obat. Jadi untuk ID obat yang pertama 1. Saya di sini berpacu pada panduan yang sudah diberikan. Setelah itu saya kirim. Oke, saya kembali ke tabel obat. Oke, nama-nama obatnya sudah terinput. Selanjutnya saya pergi ke tabel transaksi obat. Saya pergi ke trigger, tambahkan trigger. Sini saya beri nama penjualan. Untuk perintahnya yaitu update sesuai di sini saya menyesuaikan dengan panduannya yaitu update obat. Oke, langsung saja saya ketik di sini. Setelah itu saya kirim. Saya kembali lagi ke tabel obat. Oke, di sini saya nanti akan melakukan uji
pembelian. Di sini saya akan membeli betadine dengan kode obat A003, ID obat 3 dan harganya 7.000. Saya kembali ke tabel transaksi obat. Sini saya klik tambahkan. Oke, untuk ID transaksi saya pilih 1, ID pasien saya di sini pilih Hanif. Saya pilih ID obat A003 yaitu tadi betadine dengan jumlah 2, total harganya 7.000. Setelah itu saya klik kirim. Oke. Sekarang saya kembali lagi ke tabel obat untuk melihat, harusnya ada pengurangan ya. Oke. Jadi yang tadi stok betadine 5, setelah saya melakukan pembelian dengan jumlah stok 2, maka di sini tabel obat bagian betadine dia berkurang. Saya rasa cukup untuk trigger. Untuk basis data terdistribusi, untuk bagian VirtualBox saya mengalami masalah dengan VirtualBox karena versi 64 bit tidak bisa dijalankan di sistem saya. Sepertinya ada masalah kompatibilitas atau pengaturan yang perlu diperiksa lebih lanjut. Jadi mungkin hanya itu. Cukup sekian dan terima kasih.